Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa afada alayna min barakatihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Artinya talabuka minhu, adapun permintaanmu minhu dari Allah, ittihamun lahu, ialah tuduhan lahu kepada Allah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa talabuka, dan adapun permintaanmu lahu kepada Allah, ghaibatun, ialah ketidakhadiran minka dari engkau, anhu dari Allah. Wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu, wa talabuka, dan adapun permintaan engkau li ghairihi kepada selain dia, selain Allah, liqillati hayaika minhu, ialah karena sedikitnya rasa malumu minhu dari Allah. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan adapun permintaanmu min ghairihi dari selain Allah, liwujudi bu'dika, ialah karena adanya kejauhan engkau anhu dari Allah. Kata talab, kene sukuni, kene sukuni. Kata talabun itu bisa berarti salah satu dari dua hal. Talab itu bisa berarti permintaan, dan talab bisa berarti pencarian. Ketika seseorang mencari satu ayat di dalam kamus Al-Quran, itu berarti sedang talabul ayah, mencari ayat, mencari suatu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam makalah atau kata mutiara ini, musannif sekarang berbicara tentang masalah talab, baik talab dalam arti permintaan atau talab dalam arti pencarian. Dan disebutkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah talabun minhu, yang kedua talabun lahu, yang ketiga talabun li ghairihi, yang keempat talabun min ghairihi.
Keempat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelima talab ini semuanya dalam perspektif tasawuf itu sama-sama kurang dianjurkan dan kurang benar. Pertama, talabun minallah, meminta dari Allah atau mencari dari Allah. Ini dianggap sebagai tuduhan terhadap Allah, tuduhan bahwa Allah tidak akan melayani kepentingan dari si peminta atau si pencari itu. Sebab seandainya si peminta atau si pencari ini yakin terhadap pelayanan Allah terhadap hambanya, maka dia tidak perlu minta. Tidak perlu minta. Satu contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ketika hendak dihukum oleh Raja Namrud karena dianggap membangkang terhadap Namrud, dikumpulkan kayu bakar sampai setinggi rumah untuk membakar Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim telah berulang-ulang melakukan atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan pembangkangan terhadap Raja Namrud, sehingga layak dihukum. Satu contoh, satu ketika kaumnya Namrud ini masuk ke tempat ibadah. Anggaplah seandainya dalam Islam itu masjid. Masuk ke tempat ibadah mereka, tahu-tahu berhala-berhala, arca-arca sebeda dalam ancor kapi kecuali si tong saya paling raja. Saya tak ancor. Pas salang tanya saya barengan, Arya siapa sih ngancor pangeran dia? Mak pangeran ini ngancor kapi. Sing ngancor Nabi Ibrahim. Kapenderan Nabi Ibrahim berdepas tanya aki, "Baan pula Ibrahim?" Gua tak tahu, gua tanya aki. Kasih paling raja dia. Jadi berdekapak ke. Tetapi Nabi Ibrahim ngiba kapak ran pangeran ni gini yancor kapi pas kapak kalau ngaki kasih paling raja. Saya paling raja tak yancor. Coba tanya aki kasih paling raja dia. Jadi kalau kapak bola jadi dia sing ngancor. Lah kaumnya ini kemudian berpikir, oh iya ku masa betul masa bisa ngancor. Keng akhirah tetap pakun tuduhan ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika berdialog dengan kaumnya tentang Tuhan, Nabi Ibrahim melihat bintang. Bintang begitu terbit, Nabi Ibrahim berkata, "Apa ini Tuhan ya? Apa ini Tuhan?" Bila aku jompet, oh mak jompet. Mun pangeran tak kira jompet je, berarti benih pangeran dia. Kalau aku malam na bulan terbit, oh pelari ya pangeran, rajaan ben si malam. Ternyata tengah malam jompet, oh jompet kia benih berarti benih pangeran. Kulaku
are ongke area rajaan polare lebih terak pola area pangeran bila sore cempet kia beni pangeran. Lah ini cara Nabi Ibrahim berdakwah. Beliau cerdas, bukan sekedar cerdas tapi berani menghadapi resiko, yaitu resiko berupa kesewenang-wenangan raja yang bernama Namrud itu. Lah begitu Nabi Ibrahim telah disepakati telah membangkang terhadap raja dan tidak beriman kepada Tuhannya mereka, maka kemudian Raja Namrud merasa perlu untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar beliau. Maka diperintahkanlah untuk menghimpun kayu bakar setinggi rumah. Kemudian Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke tengah-tengah api ini. Mendekat tidak berani karena nyemak boy pun panas. Akhirnya ngakui jan anjin. Nabi Ibrahim isabe neng ijan anjin pas ion jan. Bila abit iyo col. Akhirnya ngapur Nabi Ibrahim pas keker nang apoy. Lah coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika api unggun sudah mulai marak. Nabi Ibrahim sudah didudukkan di atas ayunan untuk dilemparkan kepada api unggun yang sudah membesar. Pernahkah Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya, ya Allah, selamatkan aku dari api? Tak onyoon Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena beliau yakin bahwa karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau yakin cintanya ini bukan cinta bertepuk tangan sebelah, tetapi cinta yang akan dijawab juga dengan cinta yang sama atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim tak onyoon Gusti pasalamat aki abtin dari apa tak onyoon, tenang, cuma saya mau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa artinya hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Artinya cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang layak diserahi atau dipasrahi. Ternyata betul Nabi Ibrahim tidak mohon, tetapi Allah siap untuk membalas cintanya Nabi Ibrahim terhadap dirinya, dan Allah mencintai Nabi Ibrahim dan tidak membiarkan Nabi Ibrahim kepanasan di dalam api. Maka sebelum Nabi Ibrahim sampai ke api, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, wa salaman ala Ibrahim, dan menjadi kesejahteraan bagi Ibrahim. Maka api menjadi dingin. Tetapi Nabi Ibrahim tetap menjalani hukuman itu, dan Namrud puas karena bisa menghukum Nabi Ibrahim. Dikira dengan begitu dia akan mati, padahal tidak. Kenapa? Karena Allah telah membalas cinta Nabi Ibrahim terhadap dirinya dengan kecintaan yang sama atau bahkan lebih. Bukan hanya dikasihi, tetapi juga diselamatkan dari bara api. Jadi beliau cuma berzikir, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah. Lah dengan sibuk berzikir inilah maka kemudian Allah memahami
apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Tanpa minta Allah layani. Demikian juga kita memperbanyak hasbunallahu ni'mal wakil, itu zikir yang sangat layak untuk diucapkan seorang muslim untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Rabbul Alamin. Ini sesuai dengan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat untuk on ke Allah. Orang yang sesibuk azikir sampai tak sempat on ke Allah, maka bi Allah bakal paringin nikmat terbesar yang pernah diminta oleh orang-orang yang memohon kepadanya. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Aku akan beri dia yang paling utama yang pernah diminta oleh orang-orang yang meminta kepadaku. Lalu sekian tujukan kita, terutama Nabi pernyonan kento banyak otang raja belian banyak beten sakit mun pas sebut kapi berat rasanya abid zikir banyak. Bila pun lesok matur, ya Allah, kau tahu apa yang ku mau, mari pun bi Allah bakal isampatenin panapa keberaan si badan yang iaba bakal paringaki bi Allah Subhanahu wa taala ilatinin. Nah, berangkat dari sini maka musannif di sini mengatakan talabuka minhu ittihamun lahu. Permohonanmu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah berarti engkau menuduh Allah. Menuduh apa? Menuduh bahwa Allah tidak akan memberi kalau tidak dimohon. Coba penyangka ke Allah. Oleh karena itu maka lebih baik berzikir daripada minta-minta. Walaupun minta itu bukan berarti tidak boleh, tetapi lebih bagus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang talabun minhu, mohon dari Allah. Kemudian yang kedua, talabun lahu, memohon kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan adapun permintaanmu lahu kepada Allah, ghaibatun minka anhu, berarti engkau sedang gaib, artinya tidak bersama Allah. Abe tak sarang Allah, karena tak sarang Allah maka arasa parlo keangkui on. Karena Nabi kita kento bersama dengan Allah, merasakan diri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu memohon. Apa yang menjadi kepentingan kita akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kapan kita itu menjadi ghaibah, menjadi raib, menjadi tidak hadir di hadapan Allah? Ketika gambaran dunia berada di hati kita. Karena para ulama ada bagi Allah dan dunia itu bagaikan timur dan barat. Semakin kita dekat kepada timur, maka pasti akan jauh dengan barat. Semakin dekat kepada barat, maka pasti semakin jauh dari timur, dan begitu seterusnya. Akhirat dan dunia bagai timur dan barat. Semakin kita mendekat kepada akhirat, maka semakin jauh kita dari dunia. Semakin dekat kita kepada dunia, maka semakin jauh dari akhirat. Sajan sibuk ngelakonin kelakuan-kelakuan dunia, maka sajan enteng perhatiannya kepada akhirat dan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenta dibagi sareng Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sama dengan timur dan barat yang tidak mungkin menyatu. Ketika seseorang sudah dekat ke timur, maka pasti jauh dari barat, dan demikian pula sebaliknya. Ini talabun lahu. Talabun lahu itu berarti tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa talabuhu li ghairihi, meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Bagaimana meminta kepada selain Allah? Itu liqillati hayaika minhu, karena engkau sudah tidak merasa malu kepada Allah. Cek ring sing ngakuin satu aja napa ni ke Allah Subhanahu wa taala, maki minta ke lain. Sing ngakuin satu aja kepentingan dunia, kepentingan akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih minta kepada yang lain? Berarti engkau tidak lagi merasa malu kepada Allah, atau setidaknya rasa malu semakin berkurang dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita versi tasawuf. Bukan berarti kita tak boleh minta puja kata tangkeh beni. Nyari kengan nengi pasar pun tak mangki, pasal tanya ke tetangga, tadi rekaren kengan gubis ben, kok cek parlona, tak apa-apa, sah. Dalam keadaan tertentu di mana kita butuh kepada manusia, silahkan. Tetapi jangan jadikan kebutuhan kepada manusia itu sebagai kebutuhan utama. Semuanya diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan datang kepada kita. Imam Syafi'i pernah debat bi kuruna Imam Malik rahimahumullah. Imam Malik kuruna panika ada buka Imam Syafi'i. Syafi'i mungkin rezeki Allah datang tanpa epenta, tanpa isare. Tapi Imam Syafi'i tak mungkin, kiai, mana mungkin ada rezeki bisa datang dengan tanpa dicari. Muncan kok bisa Syafi'i. Setong saat kita butuh ke apa, tak usah usaha, tapi ternyata pas datang bisa. Tak bisa punten kiai, ya bukti akifai lah. Coba berusaha terus apa ben? Artinya terus anggur sama kian, iyalah sare. Engkau terus anggur kia, nyari Imam Syafi'i. Ternyata oleh angku anggur, oleh anggur efekta ke Imam Malik. Darma Syafi'i engki kade itu abcina oleh anggur, tapi kan kalau ben usaha abcina nyare tak mangki ngobongin hibro oleh anggur. Engkau oleh anggur setiap hari ada Imam Malik, oleh anggur setiap hari tak usaha kok, temu datang ya buat ngiba anggur. Siapa sih bener? Oh engki berarti ajunan leras. Engkau tak nyare anggur, bahkan mau datang anggur dan engkau terona pada bantuan pada terus anggur, engkau terus anggur ban terus anggur. Tapi ban oleh anggur kalau ban cara usaha, engkau oleh anggur kalau ban tak usaha. Artinya bahwa terkadang apa yang menjadi kebutuhan Allah, kebutuhan kita itu dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kita memohon, tanpa juga mencari, tetapi langsung dilayani. Ini terjadi bukan hanya pada tingkat imam, pada ulama, solehin, aulia, bisa juga terjadi pada kita siapa saja. Bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin bisa rasa aki dalam kehidupan seharian ketika ente bisa. Dan kadang ikat roh
ni pas datang yang kita tonton apa ni pas aku lu tibi dari atas peyan berni tapi beda orang yang sangat teraki dan itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kento talabun min ghairika. Kemudian selanjutnya talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaanmu dari orang lain artinya bukan Allah, permintaan dari sesama itu liwujudi bu'dika anhu karena adanya rasa jauh engkau anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita merasa bahwa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tak padang selain, pas tak rasa perlu minta kasih lain, ka manusia tak perlu. Namun nyon ke Allah Subhanahu wa taala ngarep dari Allah. Maka dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bagi is'alullah hatta al-milha. Mintalah kepada Allah sampai urusan garam. Amasaa malia buja taandi buja sobong idepor minta ke tetangga todu soon ke Allah teka akun buja hatta al-milh sampai urusan garam minta kepada Allah. Dari kita maka kita bacakan syarah dari maqalah ini. Talabuka minhu ittihamun lahu yakni anna al-murida yanbaghi lahu an yashtaghila fi hali sulukihi bima yuqirru bihi min maulahu min al-a'mali as-salihah yuqarru bihi min maulahu min al-a'mali as-salihati, yakni menghendaki siapa musannif dengan perkataan talabuka minhu ittihamun lahu annal murida bahwa sesungguhnya murid artinya orang yang sedang mengembara menuju Allah Subhanahu wa taala yang bagi lahu ayyastaghila fi hali sulukihi yang bagi pantas ayyastaghila menyibukkan diri dia itu fi hali sulukihi di dalam perjalanannya bima yuqarru bihi dengan sesuatu yuqarru yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimmaulahu dari Tuhannya murid itu apa minal a'mali salihati rupanya perbuatan-perbuatan saleh wala yashghala qalbahu bitalabi li syai'in minal asya'i wala yashghala qalbahu dan jangan sampai menyibukkan diri dia qalbahu kepada hatinya murid bitalabi dengan meminta atau mencari li syai'in kepada sesuatu minal asya'i dari beberapa sesuatu lianna dzalika madhmumun karena sesungguhnya meminta atau mencari itu pada saat itu madhmumun ialah dicela tercela qati'un anillahi memutus diri dari Allah Subhanahu wa taala fa inna talabaka minhu an yarzuqaka al-ghawth al-qut alladhi yu'inuka ala sayrika wa an yuwasi'a 'alayka ar-rizqa tuhmatun minka lahu bi annahu la yarzuquka fa inna talabaka maka sesungguhnya permintaanmu minhu dari Allah ayyarzuqaka agar supaya memberi rizki siapa Allah kepadamu al-quta kepada makanan pokok apa beras apa jagung apa gandum atau apa saja alladhi yu'inuka yang bisa membantu apa qut ala sayrika atas perjalananmu wa ayyusi'a 'alaika ar-rizqa dan agar supaya melapangkan siapa Allah 'alaika atas engkau ar-rizqa kepada rizki tuhmatun ialah tuduhan minka dari engkau lahu kepada Allah bi annahu la yarzuquka bahwa Allah tidak akan memberi rizki dia itu kepadamu karena law wasiqta bihi seandainya percaya engkau bihi kepada Allah fi isali manafi'ihi ilaika di dalam
menyampaikan manfaat-manfaat Allah ilaika kepadamu min ghairi su'alin dengan tanpa memohon, wa tayaqqanta annahu alimun bihajatika, dan yakin engkau annahu bahwa sesungguhnya Allah alimun ialah tahu bihajatika kepada hajatmu, qadirun ala isaliha laka, qadirun mampu kuasa ala isaliha laka atas menyampaikan hajat itu laka kepadamu, lama talabta minhu syai'an, niscaya tidak meminta engkau minhu dari Allah syai'an kepada sesuatu. Seandainya engkau yakin bahwa Allah akan melayani kepentingan kita terhadap rezeki dan Allah melayani hajat kita, niscaya kita tidak akan perlu minta. Tonggila orang alaku nang isaba tapi tekel. Begitu keluar ke Sabah, kan tak perlu minta kasih andi tekel atau kasih andi Sabah. Kula minta sarapan, minta rokok, minta kopi, kan tak usah. Kenapa? Yakin bahwa ingon bekal beda. Janda yang matura, mun beda pakon mesti beda pakan. Karena yakin bahwa bekal beda engon dari siandi tanah Sabah atau Tegal, maka depa alaku terus laku. Pada saatnya datang makanan dari tuan rumah atau yang punya tanah, makan. Tiba-tiba sarapan sudah ada, kopi sudah ada, teh sudah ada, air sudah ada, rokok lengkap. Pertanyaannya, kenapa tidak minta? Karena yakin. Kalau kemudian si pekerja di sawah ini minta kepada tuan rumah atau kepada si empunya sawah atau tegalan ini, anu pak gula minta sarapan minta. Nah, ini berarti si pekerja menuduh tuan rumah tidak akan memberi sarapan dan semuanya perlengkapan itu kecuali kalau diminta. Lah sekian tujukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak merasa perlu untuk minta karena yakin. Sami sareng Nabi Ibrahim kala. Nabi Ibrahim karena yakin dia telah cinta kepada Allah, maka yakin bahwa cintanya dia itu akan berbalas dari Allah Subhanahu wa taala dengan melayani apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim berkaitan dengan malapetaka yang sedang dialami dari Raja Namrud itu. Kento hakikat pernyonan. Kemudian talabun lahu. Kalau barusan talabun minhu, minta dari Allah. Yang ini minta kepada Allah. Bagaimana talabuka lahu ini? Bi an tatluba qurbaka minhu, dengan antatluba, dengan meminta engkau qurbaka kepada dekatnya engkau minhu dari Allah, wa zawal al hijabi anka, dan hilangnya tirai penghalang angka dari engkau, hatta tusyahidahu bi'aini qalbika, sehingga bisa menyaksikan engkau kepada Allah bi'aini qalbika, dengan mata hatimu. Itu ghaibatun minka anhu, berarti ghaibatun ketidakhadiran minka dari engkau, anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti aban perapaan tak bareng Allah, perapaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Munki nyoon pas kenapa sebisa semak dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan akan diperoleh. Semakin dalam hadis qudsi dikatakan, ma taqarraba 'abdi ilayya shibran illa taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, sekelan, engkau bakal nyemak ke orang jiriah saasta, artinya lebih cepat lagi. Wa man atani
masyian ataituhu harwalatan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari. Artinya sajan keteh manusia ke Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan amalan-amalan saleh, terutama yang sunnah-sunnah, maka semakin cepat pula Allah mendekat kepada hamba ini. Nah, kalau kita yakin bahwa ini benar apa yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi ini, maka kita tidak perlu minta untuk dekat kepadanya. Gusti nyuwun apa sama aki abdi ka ajunan, tak perlu. Karena apa? Karena dengan perbuatan-perbuatan saleh yang kita lakukan, Allah mendekat sendiri tanpa diminta. Maka kalau kita minta kepada Allah untuk dekat, itu berarti kita sedang tidak bersama Allah, sedang ghaibah, tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Kento sekali lagi perspektif tasawuf di dalam hal memohon. Kalau yang pertama memohon dari Allah, yang kedua adalah mohon kepada Allah. Kemudian sekarang bagaimana meminta kepada selain Allah? Wa talabuka li ghairihi, dan adapun permintaanmu li ghairihi kepada selain Allah, minal a'radid dunyawiyyati, rupanya barang-barang duniawi, wa zakharifiha, dan perhiasan-perhiasan dunia, wa manasibiha, dan pangkat-pangkat dunia, wa minal mukasyafat, dan termasuk juga minal mukasyafat. Mukasyafat itu artinya tersingkapnya tirai penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Bila mukasyafah padeng satujana bagi orang yang iparingin kasyaf sareng Allah. Wal karamati, dan karamat, kekeramatan. Wal ahwali, dan ahwal, hal-hal. Wal maqamati, dan maqamat, artinya tingkatan-tingkatan. Minta kepada selain Allah agar supaya diberi barang-barang dunia, perhiasan dunia, pangkat, termasuk mukasyafat, karamat, dan lain sebagainya, termasuk minta kakuru lah, ini berarti ghaibatun minka anhu, liqillati hayaika minhu. Liqillati hayaika ialah karena sedikitnya rasa malumu minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. إذ لو حصل لك حياء منه لما التفت إلى غيره وطلبت شيئا سواه. إذ karena لو حصل لك, seandainya terjadi, laka bagi engkau, hayaun, apa rasa malu, minhu, dari Allah, mungkin cit lakar bantodus ongku ke Allah, lamal tafatta ila ghairihi, lamal tafatta, maka tidak menoleh engkau, ila ghairihi, kepada selain Allah. Wa talabta syai'an, dan minta engkau syai'an, kepada sesuatu, atau mencari engkau kepada sesuatu, siwahu, selain Allah. Berarti mungkin nyu'un kesalahan Allah, berarti kita sedang tidak begitu kental rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaring Allah berdaya dan pas kita minta ke selain. Pada ben anak apalong bin rentuana, anak yakin rentua andi saya terro bi anan kile, anan terro misalnya kalampi atau besarong sebede lemari na bapan, paski entar ke kancana coba ra seonaki ke abah sarong sebede lemari pentangko, lekan berarti perpantan di rasa todus kerintuan. Cek saking andi rasa todus, tantona tak lebat orang lain, tapi langsung melakukan apa yang disukai oleh orang tuanya. Alatinin rentuana puto epecet rentuana puto
ibadain panapa misalnya ibadain akhirah panapa saya kata ropa kal eparengaki area kalaban. Ini perumpamaan untuk hubungan kita dengan manusia. Maka hubungan dengan Allah juga mirip dengan itu, tetapi ingat walillahil masalul a'la, dan Allah itu mempunyai al-masalul a'la, contoh yang paling tinggi, artinya tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ini talabun li ghairihi. Kemudian yang terakhir wa talabuka min ghairihi, bukan li ghairihi tapi min ghairihi. Dan adapun permintaanmu min ghairihi dari selain Allah, bi an tawajjahta ila ba'dhin nasi, dengan menghadap engkau ila ba'dhin nasi kepada sebagian manusia, litatluba minhu syai'an, agar supaya minta engkau minhu dari manusia itu syai'an kepada sesuatu, min a'radid dunya, dari perkara-perkara dunia, ghafilan fi halit talabi an maulaka, ghafilan dalam keadaan lupa, fi halit talabi ketika sedang meminta itu, lupa an maulaka kepada Tuhanmu. Itu liwujudi bu'dika anhu, ialah karena adanya rasa jauhnya engkau anhu dari Allah. Idh law kunta qariban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka. Idh, karena law kunta, seandainya ada engkau qariban, ialah dekat, minhu dari Allah, lakana ghairuhu, niscaya ada selain Allah, ba'idan, ialah jauh, anka dari engkau. Semakin kita merasa dekat dengan Allah, maka pada saat yang sama semakin jauh rasanya dari selain Allah. Akatitan kulamatur kipuru tabana Imam Al-Ghazali, Allah dan dunia itu ibarat timur dan barat. Semakin dekat kita kepada barat, maka semakin jauh dari timur. Walau kunta musyahidan liqurbihi minka laktafaita bihi an sa'iri khalqihi. Walau kunta musyahidan, dan seandainya ada engkau musyahidan, ialah menyaksikan, liqurbihi kepada dekatnya Allah, minka dengan engkau, laktafaita, niscaya menganggap cukup engkau bihi dengan qurbihi minka itu, an sa'iri khalqihi, dari semua makhluknya. Lakinna wujudal bu'di qada alaika bisyu'uri bil ghairi hatta tawajjahta ilaihi. Lakinna wujudal bu'di, akan tetapi adanya rasa jauh, artinya rasa jauh dari Allah, qada, maka memastikan apa wujudul bu'di itu, alaika, atas engkau, bisyu'uri bil ghairi, dengan merasa kepada orang lain, tidak merasakan dekat dengan Allah, tetapi justru merasakan dekat dengan sesama manusia. Hatta tawajjahta ilaihi, sehingga menghadap engkau ilaihi, kepada manusia itu, al-ghair itu. Wa talabta minhu, dan minta engkau minhu dari ghair. Fattalabu kulluhu minal muridina ma'lulun. Fattalabu, maka adapun meminta atau mencari, kulluhu semuanya, minal muridina, dari murid, dari orang yang sedang dalam pengembaraan spiritual menuju Allah, ma'lulun, ialah penyakit, tidak benar semuanya. Sawa'un kana muta'alliqan bil haqqi awil khalqi. Sawa'un, sama saja, kana ada apa talab, muta'alliqan, ialah berkaitan, bil haqqi, dengan al-haq, artinya Allah, awil khalq, atau makhluk. Illa ma kana ala wajhi ta'abbudi, la nikah sejak pontan kulaki puru, illa, kecuali, ma kana ala wajhi ta'abbudi, sesuatu kana yang ada apa, ma ala wajhi ta'abbudi, dengan jalan ta'abbud, untuk beribadah, wa ta'addubi, dan memelihara tata kerama, wa tiba'il amri, dan apa, mengikuti perintah, wa idharil faqati, dan menampakkan rasa butuh kepada Allah.
Artinya, kenapa kita kemudian minta garam kepada tetangga atau minta sayur kepada tetangga, barangkali diberi, itu ala sabilit ta'abbud, merasa beribadah, karena bi Allah epakon saling tolong menolong satu sama lain. Maka melakukan itu bukan karena mengandalkan selain Allah, tetapi sekedar ta'abbud, menganggap ini sebagai ibadah saja. Lah, berkaitan dengan ta'abbud, maka itu berarti lain dengan apa kebutuhan yang inti di dalam hati. Salah satu contoh ta'abbud misalnya, ketika di zaman modern ini barangkali muncul suatu produk sabun deterjen yang sangat bagus dan sangat efektif, bisa menghilangkan bekas najisnya anjing. Begitu diusapkan kepada najisnya anjing, maka kontan akan tampak walaupun diteliti dengan mikroskop bahwa najisnya anjing itu sudah hilang sama sekali. Tetapi persoalannya, apakah kemudian tidak perlu membasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu? Tetap perlu, karena walaupun sudah terbukti bersih sama sekali karena berkat produk modern, tetapi yang terpenting kita adalah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah untuk membasuh najisnya anjing itu dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu. Jadi ibadah, maksudnya ibadah. Apakah itu benar-benar hilang dengan tanpa 7 kali atau tidak? Toh kita melaksanakan perintah Nabi, selesai dengan begitu itu. Contohnya iddah bagi orang bini. Kentu iddah kentu semakin merupakan hal yang sering diabaikan oleh perempuan. Iddah kentu para hadirin banyak macam. Bada iddana orang bini se karena epesa bi selake. Paniknya mana iddah talak. Iddah talak kentu masanya 3 kali haid. Tetima Nabi epesa semakin, maka dihitung haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid yang ketiga, baru iddahnya selesai. Kenapa iddah kento? Iddah kento artinya tak oleh akabin sebelum selesai masa iddahnya. Tak oleh akabin. Lalu kento sering semakin ilanggar masalah iddah kento. Epesa semakin seminggu lagi boleh. Anapa? Karena saya repapon berdekade. Sebelum pesa saya repapon beda. Oleh seminggu akabin boleh. Haram hukumnya. Lah, pertanyaannya kemudian untuk apa iddah itu? Banyak hikmah, tetapi antara lain salah satu hikmahnya adalah untuk memastikan bahwa rahimnya sudah bersih dari bibitnya laki-laki yang pertama yang menceraikan itu. Bersih rahimah, sehingga seandainya oleh sebulan pas tanda-tanda kehamilan tampak, maka bisa diyakinkan bahwa ini masih merupakan benih dari suami yang pertama. Lah, semakin kaitannya dengan produk modern. Umpamanya ditemukan satu alat lebih canggih daripada USG. Begitu oleh seminggu dari diceraikan oleh suaminya, kemudian diperiksa dengan USG, kemudian diketahui bahwa oh ini rahimnya sudah bersih, sudah rahimnya sudah bersih. Torepon, cak laki boleh ya torepon, tak apa-apa. Umpamanya, bolehkah? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena di samping hanya sekedar untuk mengetahui apakah rahimnya bersih atau tidak, yang paling penting adalah ta'abbud, ialah beribadah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran itu bagi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wajib menunggu, artinya tidak boleh menikah lagi, thalathata quru'in, 3 quru, artinya 3 kali haid. Dicerai sekarang dalam keadaan bersih, tidak haid dan tidak dijamah pada saat suci, maka kemudian tunggu haid suci, kemudian haid yang kedua suci lagi, kemudian haid yang ketiga suci lagi, baru boleh menikah. Begitu menikah kemudian hamil, tampak tanda-tanda kehamilan, maka bisa dipastikan kehamilan ini adalah merupakan kehamilan dari suami yang kedua. Kaento parlona. Karena segala sesuatu terutama kaitan dengan anak yang lahir itu harus pasti. Anak siapa ini? Dari bibit siapa? Ini harus pasti. Tidak boleh duga-duga. Tidak boleh duga-duga. Jadi ta'abbud itu adalah yang pertama. Kenapa perlu ada iddah? Pertama ta'abbud, karena kita diperintahkan maka kita harus jalan. Manabi orang bini kento beni epesa, beni pesa odi tapi pesa pateh etingkel mate bi irakana, maka iddah cukan iddana lebih abid boleh 4 bulan 10 hari. Ben iddah karena ditinggal suami kento lebih ketat. Orang bini tak oleh asoroi, tak oleh berhias, tak oleh keluar kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh dia sendiri. Pas tak oleh keluar segala, melihat beras tidak sembelia kita apa tematisan nikah. Jadi karena kebutuhan mendesak maka dia boleh keluar, tetapi tidak mendesak tidak boleh. Kento Nabi di kalangan kiai, nyai-nyai, kento sangat diperhatikan. Antara lain Ki Puru misalnya Nur Raja Negah Hefni, Nur Jadid, terpaksa waktu potrana mangkat ke Mesir, terpaksa tak ngereng. Karena kenapa? Eddana kare saminggu selastaria. Eddana kare saminggu. Oh, menbeni nyai mangkat pun. Tak memperhatikan iddah tak iddah, bukanlah mangkat. Dia ke Jakarta, aku pas tak nur ada rumah mani wah. Lah kento. Aturan iddah itu merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun ada alat yang begitu canggih yang bisa memastikan bahwa rahim si perempuan ini sudah benar-benar bersih, tetap saja iddah wajib dilakukan. Toh ini sudah merupakan keringanan dibandingkan dengan iddah di zaman jahiliyah. Nang zaman jahiliyah kento iddah kento setahun penting. Begitu orang bini kento lah kena mati, maka pas ikut kamar sawarengan nang dalam compon sawarengan tak oleh keluaran dari dalam kamar pingitan kento, tak beriin aing kecuali untuk minum. Jadi kun saya numan. Berarti mit-amit akemi nekani hajat ke ento tak usah kela pun. Selama setahun. Tak beriin lating kak ku ingat kokoh. Ampun bila setahun keluar dari pingitan, ingat mak lampir karo pun. Obuk letak temu garona, koko lanceng, cuma setahun tak potong segala. Boten boceng, cetak gila tak ada. Lah kemudian dalam tradisi jahiliyah, bila pun keluar dari kamar pingitan, maka kemudian pas emika aki manuk, pas manuk ni kayu sapaki kepotena untuk membuang sial, membuang naas dari celaka si mati. Yo sapaki. Jepun Ibnu Qutaibah dalam riwayat, biasanya burung yang dipakai untuk membuang sial itu kemudian tidak bisa hidup lagi pas mati, tak kelar kangkui odi pole karena bawa cengah reng bini kento dalam riwayat hadis kata kento. Islam tidak demikian, tak setahun tapi cukup 4 bulan 10 hari. Lah ini semuanya adalah
dalam rangka ta'abbud, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'abbud ini merupakan penentu segalanya. Mun pun ipakon maka elakonin. Illa makan ala wajhi ta'abbudi wa ta'addub. Ta'addub ini artinya memelihara tata kerama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ittiba'il amri, dan mengikuti perintah, wa idharil faqati, dan menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang bagaimana para arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah? Ammal arifuna fala yarawna ghairallahi ta'ala. Ammal arifuna, adapun orang-orang yang arif billah, yang sudah kenal kepada Allah, dekat dengan Allah, fala yarawna, maka tidak melihat mereka ghairallahi, kecuali atau selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalabuhum laisa minal makhluqi, maka adapun permintaan mereka arifin, laisa minal makhluqi, ialah tidak ada apa talab minal makhluqi, dari makhluk, bukan dari makhluk, fil haqiqati, dalam hakikatnya. Wa in kana minhu bihasabi zahiri, wa in kana, sekalipun ada apa talab, minhu, ialah dari makhluk, bihasabi zahiri, menurut zahirnya. Contoh tentang makalah yang pertama pada malam ini. Kemudian masuk yang kedua, ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadrun yumdihi. Sebelum masuk kepada makalah yang kedua, mungkin ada pertanyaan ya Toren, atau mungkin perlu ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Mana bisa bung, kita lanjut. Oh ya Toren, malah berdebay sampai nyata deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sering bertanya tentang memang tidak tahu terkait dengan yang Kiai jelaskan tentang meminta kepada Allah yang dengan berpindah dari suatu problem ke problem yang lain. Dalam hal ini saya sangat buntu, Kiai, tidak paham sama sekali. Ada dua bagian, saya kasih dua bagian. Bagian yang A itu terkait dengan meminta itu, yang pertama, manusia itu memang sebagai, kalau dibandingkan sinetron, manusia itu sebagai pemerannya. Jadi Allah itu sebagai produsennya itu. Ya. Jadi kalau memang manusia itu sudah ditakdirkan sebagai antagonis, jangan meminta yang protagonis. Karena yang memang dicari perannya itu sudah sesuai dengan karakter apa yang akan dimainkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sedikit penjelasan dari Gus Baha itu, Allah itu memiliki sifat-sifat yang memang sudah tidak dimiliki oleh manusia. Salah satunya misalnya sudah mengetahui, Allah itu sudah mengetahui tanpa manusia itu meminta gitu. Ketika kita meminta, maka kita diibaratkan tidak percaya dengan sifat Allah. Nah itu. Terus lagi ada dalam hadis itu, malam yardha bi qadari wala yasbir ala badani fal yastami qabla siwaya. Jadi itu bagian yang A. Terus ada lagi bagian yang B itu. Nah ini Pertanyaannya masih ada lanjutannya. oh, belum. Nah bagian yang B gini, malam yasallallahu wa taballahu alaihi. Malam Yasallallahu Yasallallahu malam Ghadaballahu alaihi. Man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Ya. Dan di sisi lain itu Allah juga menyuruh, mintalah kepadaku sebanyak-banyaknya. Nah, bagian yang A itu apa memang khusus untuk orang yang memang dekat kepada Allah, sedangkan orang yang seperti saya ini apa khusus untuk B? Apa yang memang rata semuanya itu? Nah, jadi sebagai
posisinya saya sebagai orang yang tidak tahu itu harus mengambil yang B apa yang A gitu. Gitu ya. Baik, posisi sampean dengan saya sama. Di posisi B. Ki jauh ki sudah pakai tingkat A. Setahu saya on pas datang TV jauh. Apapun problem yang kita rasakan, kita alami, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Skenarionya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah produser, kita itu sebagai pemeran saja. Tetapi ingat bahwa kita melihat pada persoalan akidah. Akidah ini ada dua. Beda akidah Jabriyah, ada akidah Qadariyah. Akidah Jabriyah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kuasa apa-apa sama sekali. Diibaratkan manusia itu sama dengan bulu yang ditiup angin. Beda angin ke barat, norok ke barat. Beda angin ke timur, norok ke timur. Sama sekali tidak punya pilihan untuk angin dari timur ke barat. Enggak, saya mau ke timur, enggak bisa. Bulu ayam itu begitu. Angin dari timur ke barat, ya ikut ke barat. Lah, menurut Jabriyah, kita ini adalah sama dengan bulu yang ditiup angin. Semuanya yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani saja. Kalau diibaratkan yang lain, kita ini sama dengan anak wayang, bejeng. Apa yang dilakukan oleh wayang? Tidak ada. Apa yang dia lakukan tergantung kepada kidalang. Tak 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 tak. Epa aku lisanika. Epa huli ke atas. Kenapa? Pak bejeng, Pak teleng semacelen. Nah, inilah peran Allah, katakanlah sebagai kidalang, sementara kita ini adalah anak wayang. Ini Jabriyah. Kemudian Qadariyah itu lawannya secara apa istilahnya, diametral, pokoknya 180 derajat berbeda. Manusia itu bisa melakukan apa saja terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Candeng Qadariyah, engkau nulis ya, nulis dari macam engkau, tak usah ngantos dari Allah. Ambu engkau aja. Ini menurut Qadariyah. Lah, kebetulan dalam satu cerita sejarah pernah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang laki-laki ini Qadariyah yang menganggap bahwa manusia bisa melakukan apa saja dan membuat takdirnya sendiri terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si perempuan ini Jabriyah, pengikut paham yang mengatakan bahwa manusia itu sama dengan bulu yang ditiup angin. Akabin sedua nikah, si laki Qadariyah, si bini Jabriyah. Begitu malam pertama, ya malam pertama lah, tak usah cari tanang gantung, daerah maupun biasa. Bila pun mare, totok lekas ki, membaca cerita kita sitong ni bahaya. Bila pun mare, sebini ngucap, mungkin cerlakar bean mampu untuk menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kuasa Allah, lakukan lagi pada saya. Ada geletoran. Angki man kela pada benterong ngudah. Bila pun mare ingat terong tono pas. Jangan sebini, jangan bisa melakukan apa saja terlepas dari perintah Allah, dari kuasa Allah. Lakukan lagi sekarang. Saya siap. Ada tak bisa. Ren lagi si kamu nggak bisa ini. Lah,
Asy'ariyah itu berada di tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah. Apa kata Asy'ariyah? Allah meletakkan kuasa kepada diri manusia, tetapi karena dia bukan kuasa dari dirinya sendiri tetapi diberi oleh Allah, maka pasti senya menarik beri benipas tanpa batas, mesti berdebat sah. Kulan di teh pas berdekan minta belum nyunatin lagi engki tak kira bagi kapi tantuna bagi sekoni. Nah Allah juga begitu, memberikan kemampuan pada saya untuk menulis. Saya ambil pena kemudian saya tuliskan apa yang saya mau. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kuasa yang diberikan Allah kepada diri saya manage, saya lakukan sesuai dengan batas yang diberikan Allah kepada saya, maka saya lakukan menulis. Tetapi begitu Allah mencabut kuasa ini dari saya, maka jangankan menulis, pegang pen saja ngeter. Mantarakan nulis, jadi aku pen bila ngeter. Ngangkat kopi nengi gelas, nengi cangkir, ngeter, tak ada bagai colok. Kenapa? Allah sedang mencabut kuasa itu dari kita. Jadi Allah memberikan kuasa kepada manusia, tentu kuasa terbatas. Diberiin kekuatan. Sampai batas apa kemampuan kita ini? Menyonggol barang 50 kilo, ya sudah 50 kilo. Lepas dari itu kerodoan dengan. Kenapa? Di luar kemampuan yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Jadi Asy'ariyah itu berada di tengah-tengah antara dua hal yang berada di ujung kompas. Ujung kompas di sebelah selatan itu adalah Jabriyah, sedangkan ujung kompas di sana itu adalah Qadariyah. Nah, kita berada di tengah-tengah antara dua ujung kompas ini. Lah, kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi, di mana kita sebenarnya? Di mana kita sebenarnya? Allah ada buaki, man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta-minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Di dalam ayat Quran itu bagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku dekat dengannya dan aku kabulkan permintaan orang yang memohon. Jadi memohon itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti musannif di sini Syekh Ibn Athaillah Sakandari bukan berarti melarang meminta-minta, bukan. Tetap kita memohon kepada Allah, tetapi ta'adduban, karena sekedar untuk menjalankan perintah, tata krama dengan Allah, bahwa seorang manusia tentu butuh kepadanya, dan ini untuk menampakkan rasa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuun. Maka kadang-kadang di dalam hadis juga itu bagi bahwa kadang-kadang orang yang minta ni dengan ini pun malam, ya Allah abdi naraja otang tak kelum naslonas otang. Kenapa? Dia guna Kanjeng Nabi, karena Allah senang ngeding tangi seorang gelak nang tengah malam. Pun malam nit ngani nit nyuwun ke Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, ayo nangis boleh, engkau senang ngeding tangi saben. Tak tuli beri. Deki bila pun kadu beri jor-joran ni perang ki bi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga tu. Jadi tetaplah minta kepadanya. Saya juga minta, mohon kepada Allah. Tetapi dengan tetap melakukan upaya peningkatan kualitas diri dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, itulah namanya murid. Murid itu artinya orang yang sedang mengembara kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, sampean dan semua kita ini sedang mengembara dari satu tahapan ke tahapan yang lain, yang lebih sempurna lagi, dan terus begitu sampai mencapai titik paripurna yang sangat sempurna. Itu yang kita tuju. Nah, sementara sekarang di mana kita? Di makalah yang lebih awal dulu kita telah diberi wejangan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, di mana Allah meletakkan Anda, di makam apa,
jalani itu makam itu dengan sukarela. Jangan mendambakan yang lain, tetapi berupaya tanpa mendambakan yang lain. Makam sebagai petani, lakukan. Pekerjaan sebagai petani, lakukan. Toh bertani juga bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ladang pertanian dengan menjadi petani yang jujur, apalagi bekerja sebagai buruh kepada orang lain, jujur. Parengin putok sekintal, sabuk sekintal. Pareng 2 kintal, sabuk 2 kintal. Benih cetot sekintal. Sekintal ai jual, sekintal ai sabuk kalahan. Nah, ini kita tak jujur. Jadi lakukan apa yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa adanya, sementara kita terus melakukan upaya pembenahan, penyempurnaan diri dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lain sampai kita mencapai tingkat paripurna insyaallah. Toh seandainya pun tidak sampai karena umur misalnya, seandainya pun tidak sampai karena umur tidak terlalu lama, sementara kita masih berada di tengah jalan, nggak apa-apa. Toh kita ikhlas menjalani semuanya itu, dan Allah menghargai keikhlasan kita. Allah menghargai keikhlasan kita. Kenten lagi? Beda tak terjawab? Cukup. Betul. Di posisi inilah kita. Di posisi Asy'ariyah berada di tengah-tengah. Kita tidak merasa dijalankan oleh Allah. Tidak. Kita mau salat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika satu saat tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan salat, toh kita tetap punya keinginan untuk salat tetapi tidak mampu sama sekali. Lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Cerimun kadung kekuasaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dan kula pernah ngimamin, saya baca surat tepanika surat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Baca ngucapan sebumi salah. Tapi sekut baca. Ning oning satu saat blank total sama sekali, pas tak ingat sekali. Nah, untungnya bingking banyak orang si hafal kan tu teti diingatkan. Lagi tu parlona asolat tabi TBN tapi aperung makmum mengingatkan. Agak ni Mekah bila tarawih orang banyak mengingatkan imam ketika imam salah atau tapal ke tak mangki tak ingat terus nah. Lagi tu juga masyru' ada bagiannya dalam Islam. Jadi kita berada di posisi Asy'ariyah ini sangat tepat sekali. HTI Himpun Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah orang yang tidak percaya kepada takdir. Itulah kenapa kita pasti berbeda dengan mereka. Khilafah melulus diumbar, tetapi dia tidak percaya kepada takdir, tidak percaya kepada siksa kubur antara lain. Itulah bedanya mereka dengan kita. Lah, kula tanya semakin, kalau dia tidak punya ikatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menciptakan apa kekuasaannya sendiri. Kenapa sampai sekarang, mulai sejak An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani dulu yang mendirikan Hizbut Tahrir ini, sampai sekarang tak pernah kunjung berdiri khilafah yang mereka dambakan itu. Mungkin ke bersama tak bisa. Nih ke Indonesia yang curah. Di atas puing-puing Indonesia NKRI inilah kemudian akan dibangun khilafah oleh mereka. Kalau dia tidak percaya kepada takdir Allah, kenapa tidak langsung saja buat khilafah selesai? Ketika siapa Al-Baghdadi itu dari di Baghdad, sematain orang yang malolo aliran apa saya nyar orang mapas dia lupa nyaman Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi. Kula ngucap ke kanca orang HTI,
kalian tetap ingin mengadakan khalifah? Iya, saya akan mengadakan khilafah. Nah, di Irak itu sudah ada khilafah, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Kenapa nggak gabung ke sana? Nggak usah merusak NKRI yang sudah mapan ini. Oh enggak, kita dirikan di sini. Lah, maunya berapa khalifah di muka bumi ini? Enggak, satu. Lah ya itu satu sudah di sana. Gabung saja ke sana, nggak usah buat khilafah yang lain. Ngapain buat yang lain? Sudah ada khilafah di Baghdad itu. Sudah ke sana aja. Kalau tidak, maka berarti di sana ada khilafah, Anda buat khilafah di sini, kemudian orang lain juga akan membuat khilafah yang lain, maka akan muncul khilafah-khilafah di muka bumi. Bukan itu yang menjadi tujuan Anda. Momen sani kerepot sampean kijat lagi repot mana jejak khilafah ni kijat. Lah begitu. Mereka tidak percaya takdir, tapi itu ternyata mereka tidak bisa menciptakan takdirnya sendiri. Jadi takdir itu ada, betul, takdir itu ada, tetapi tidak berarti manusia semuanya digiring atau didorong oleh takdir, tetapi bisa melakukan apa yang dia mau sebatas kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Paham ini?